Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kami dalam sepanjang malam. Dan pagi ini kami diberi kesempatan untuk menikmati firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua untuk mengerti firman-Mu, serta mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9 yang tertulis, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini datang kepada kita semua, yaitu suatu nasihat sebagaimana dalam perikop untuk ayat 9 sampai dengan ayat 21 tertulis nasihat untuk hidup dalam kasih. Dan jika kita membaca dengan saksama dalam Roma pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat 8, di sana tertulis karunia-karunia yang Tuhan berikan serta penerapan-penerapan dari karunia-karunia itu sendiri. Dengan kata lain, mempersembahkan karunia. Dan di ayat 9 yang sudah kita baca, yaitu mempersembahkan karunia hidup dalam kasih. Dan dalam ayat 9 ini kita dapat melihat ada nasihat-nasihat yang tertulis di sana, yaitu yang pertama adalah hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sebagai orang yang percaya, tentunya kita pasti sudah mengenal tentang hukum kasih, sehingga seharusnya bagi kita kasih itu tidak pura-pura, atau janganlah kasih itu tidak tulus. Sebab yang diajarkan Tuhan adalah mengasihi dengan sepenuh hati dan mengasihi dengan tulus hati. Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia harus berjalan bersama-sama. Kita tidak dapat memilih hanya salah satu saja. Jika kita mengasihi Allah dengan tulus hati, dengan sepenuh jiwa, maka
kita juga harus mengasihi sesama dengan tulus hati. Yang kedua adalah jauhi yang jahat. Mengapa kita dinasihatkan agar menjauhi yang jahat? Sebab jika kita jahat, mustahil untuk mengasihi. Sebab yang ada di pikiran dan hati kita hanyalah kejahatan, atau ada kecenderungan untuk berbuat kejahatan. Kejadian 6 ayat 5 berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak, Ibu, Saudara, yang pada akhirnya Tuhan menghukum manusia pada waktu itu dengan air bah. Saudara, yang mengetahui isi hati kita adalah Tuhan, dan tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Baik itu mengasihi dengan sepenuh hati atau tidak. Namun, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa, dengan kasih yang tulus berdasarkan iman kita, maka dengan kasih yang tulus itulah selalu akan didorong oleh iman kita yang murni. Sebab Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu yang ketiga adalah melakukan yang baik. Dan inilah yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Melakukan hal yang baik, bukan untuk menerima pujian dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita melakukannya berdasarkan iman yang murni tadi, yaitu mengasihi Tuhan, sehingga kita melakukannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Sebab seperti kita sudah tahu bersama, ketika kita menabur kebaikan dan terus menabur, maka kita juga akan menuai kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, contoh teladan kita adalah Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini karena Yesus mengasihi semua orang. Allah mengasihi dunia ini sehingga Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Fakta kasih yang tulus itu adalah Yesus Kristus. Jika Yesus mengasihi kita, maka hendaknya juga kita mengasihi sesama. Sebagai bukti kasih Allah bagi kita adalah mengorbankan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sebagai jawaban kasih Tuhan bagi orang percaya, dan juga sebagai keyakinan iman kita kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus hati, dengan sepenuh jiwa, maka jawabannya adalah Roma 8 ayat 37 sampai 39 yang tertulis, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dialah yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut
pun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah melakukan hal-hal yang baik dengan didasarkan hati yang tulus, dengan tidak mengharapkan imbalan, dan tetap setia mengasihi Tuhan. Dan bencilah kejahatan, sebab Allah yang memelihara akan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang mengasihi sesama. Dan itulah yang akan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang mengasihi kami dengan sepenuh hati, kami sangat bersyukur dan sangat bangga mempunyai Allah seperti Engkau yang telah mengajarkan kami bagaimana mengasihi sesama, serta Allah juga yang sudah memampukan kami untuk melakukan hukum kasih itu. Roh Kudus, teruslah berkarya dalam hidup kami, sehingga kami selalu dapat mengaplikasikan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti program doa pagi ini, kiranya kasih Tuhan selalu melimpah dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Apapun yang menjadi pergumulan saat ini, kiranya kasih Tuhan terus melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Bapa yang baik, sertailah seluruh aktivitas kami hari ini, baik yang bekerja di rumah, di luar rumah, di sekolah, di tempat kuliah, di mana saja kami berada, juga dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang melindungi kami semua. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara yang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan, yang dalam pergumulan diberi jalan keluar, serta usaha mata pencarian, kecil maupun besar, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan doa kami. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.